Teorema 2.1 berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi B. Untuk pembuktiannya, karena P merupakan suatu bilangan prima, maka P hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan P. Sehingga FPB dari P dan A adalah 1 dan P untuk bilangan bulat A sebarang. Jika P tambah A, maka FPB dari P dan A sama dengan 1, sehingga apabila P membagi AB dan FPB dari P dan A sama dengan 1, maka P juga membagi B. Dengan demikian, hal tersebut bersesuaian dengan teorema yang menyatakan bahwa jika A membagi BC dan FPB dari BA adalah 1, maka A membagi C. Karena P tambah B, maka dengan cara yang sama kita juga dapat membuktikan bahwa P membagi A. Teorema berikutnya yaitu teorema 2.3 yang berbunyi, jika P, Q1, Q2, Q3 hingga Qn semuanya merupakan bilangan prima dan P membagi Q1, Q2, Q3 hingga Qn, maka P sama dengan QK untuk suatu K dengan 1 lebih kecil atau sama dengan K dan K lebih kecil atau sama dengan N. Untuk pembuktiannya, jika P, Q1, Q2, Q3 hingga Qn merupakan suatu bilangan prima, maka berdasarkan teorema yang pertama tadi, memenuhi sifat P membagi Q1, P membagi Q2, P membagi Q3, hingga P membagi Qn. Karena P, Q1, Q2, Q3 hingga Qn merupakan bilangan prima, dan jika P membagi Q1, maka haruslah P sama dengan Q1, begitupun seterusnya, hingga P membagi Qn, maka P sama dengan Qn. Dengan demikian, dapat diperoleh bahwa P sama dengan Q1, P sama dengan Q2, dan seterusnya hingga P sama dengan Qn. Atau dapat dituliskan sebagai P sama dengan QK untuk K lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan N, sehingga teorema tersebut terbukti. Teorema berikutnya yaitu teorema Euclides yang menyatakan bahwa banyaknya bilangan prima adalah tak hingga. Untuk pembuktiannya, misalkan banyaknya bilangan prima adalah berhingga, yaitu P1, P2, P3 hingga Pn, di mana P1 sama dengan 2 karena 2 merupakan bilangan prima terkecil dan Pn adalah bilangan prima terbesar. Kemudian dari semua bilangan prima tersebut akan dibentuk suatu bilangan bulat positif R dengan cara mengalihkan semua bilangan prima tersebut lalu ditambahkan dengan 1. Karena R lebih besar dari 1, maka hanya terdapat dua kemungkinan nilai R, yaitu R mungkin merupakan bilangan komposit atau R mungkin merupakan bilangan prima. Jika R merupakan bilangan prima, maka akan terjadi kontradiksi karena tidak ada bilangan prima yang dapat membagi habis 1. Selanjutnya, jika R merupakan bilangan komposit, maka juga akan terjadi kontradiksi karena tidak ada bilangan komposit yang dapat membagi habis 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga. Berikutnya adalah contoh soal, tunjukkan pemfaktoran prima dari 504. Terdapat banyak cara dalam pelaksanaan pemfaktoran prima, tetapi perlu kita ketahui bahwa pemfaktoran prima itu tunggal, sehingga banyaknya cara dalam pemfaktoran prima hanya dibedakan berdasarkan urutan-urutan yang berbeda. Seperti halnya pemfaktoran prima dari 504 berikut ini. Walaupun memiliki urutan yang berbeda, tetapi pemfaktoran prima tetap tunggal, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7.